Shalom. Sekali lagi shalom dan selamat datang kepada setiap jemaat yang telah hadir di gereja ini ataupun jemaat yang menyaksikan ibadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Saat ini kita memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mulai ibadah kami. Biar kiranya Tuhan yang turut campur tangan dalam ibadah ini Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk jemaat kami yang mungkin datang dengan sakit. Biar kiranya Engkau yang berikan kesembuhan, Engkau yang pulihkan mereka ya Bapak. Dan untuk jemaat kami yang mungkin datang dengan beban pergumulannya, kiranya Engkau berikan jalan keluar Tuhan atas segala pergumulan dalam hidupnya ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Biar kiranya Engkau tibakan mereka di sini Bapak dengan selamat tanpa kurang suatu pun juga ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci,
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikatnya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang punya kami. Tuntun dan tolong kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Kami yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu di tempat ini, dan kemenangan akan terjadi di sini. Hampiri
Marilah sama-sama kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai dengan 17. Sebab itu, berdirilah dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya penghiburan dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk menjalani hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian dari buku yang di nomor 707, Hagogon Doh Tapolapun.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya Dia kita benarkan oleh Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Marilah kita mengucapkannya secara responsoria. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Sebab ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat seperti itu. Namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap kehadiran-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum untuk bersukaria. Itulah yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan dapat menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengarahkan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jumat nomor 278, Bila Sangkakala Menggegap. Zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Saat ini mari kita simak Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Minggu tanggal 20 November tahun 2022. Warta pertama. Nama minggu pada minggu ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Pada minggu tanggal 20 November ini merupakan hari peringatan bagi jemaat HKBP Kebayoran Lama yang telah meninggal dalam kurun waktu 1 tahun gerejawi, mulai dari tanggal 22 November tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2022. Setelah pembacaan warta, akan dibacakan nama-nama jemaat yang telah meninggal. Warta kedua. Mulai hari ini, Minggu tanggal 20 November 2022, telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, keluarga Nanda Putra Mesak Malau, SP, istri Nyonya Sartika Baliulina Boru Tarigan, beserta 1 orang perempuan, beralamat di Jalan Cipulir 2, nomor 6A, Cipulir, masuk Banjar Cidodol Parserahan. Datang dari Gereja GKPI Khusus Letare Batam. Mari kita doakan agar mereka menjadi jemaat yang baik dan setia di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Warta yang ketiga, Seminar Lansia. Seksi Lansia HKBP Resort Kebayoran Lama akan mengadakan seminar pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 masuk pukul 9 bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama dengan narasumber Profesor Frida Simengunsong Boru Siahaan MED Psikolog. Dihimbau bagi Bapak Ibu kaum lansia untuk datang menghadiri seminar lansia tersebut. Warta keempat, rapat majelis. Pada hari Rabu tanggal 23 dan tanggal 30 November 2022, masuk pukul 19 WIB sampai dengan selesai, akan diadakan rapat majelis untuk membahas program kerja dan anggaran tiap dewan yang ada di tahun 2023. Mari kita dukung, doakan agar rapat tersebut dapat berjalan dengan lancar. Warta kelima, kebaktian penghiburan. Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 akan diadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga almarhum Sahala Paruhum Pasaribu, Banjar Tanah Kusir Kodam, bertempat di gereja. Dihimbau bagi warga jemaat untuk bisa mendukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan dapat mendapatkan penghiburan
dan kekuatan dari Tuhan. Warta yang keenam, Dana Natal 2022. Pada hari Minggu tanggal 27 November, tanggal 4 dan 11 Desember tahun 2022, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan untuk kegiatan Natal HKBP Kebayoran Lama tahun 2022. Warta ketujuh, persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, seusai khotbah, kita juga akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana Komite HIV atau AIDS HKBP. Kami juga jemaat Majelis HKBP Kebayoran Lama turut mendoakan bagi jemaat yang sakit yang ada di dalam jemaat dan mengucapkan turut berbahagia bagi jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengenang orang yang meninggal dalam 1 tahun ini. Saat ini kita tiba pada acara mengenang orang yang telah meninggal di jemaat kita terhitung dari tanggal 21 November 2021 sampai 20 November 2022. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengar pengakuan iman HKBP tentang mengenang orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Berikut nama-nama anggota jemaat kita yang telah meninggal 1 tahun gerejawi. Yang pertama, Pahala Hasudungan Panjaitan, suami dari Ibu Cahaya Melpi Rosida Boru Sitompul, meninggal pada tanggal 28 Desember 2021, kaum bapak dengan usia 54 tahun, alamat Komplek Kostrat RT 07 RW 07 nomor 10 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Banjarbungur, Kostrat. Yang kedua, Lorida Lince Magdalena Boru Sitompul, istri dari Bapak
Sintua Muller Pasaribu almarhum, meninggal 25 Januari 2022, kaum ibu dengan usia 77 tahun, alamat Jalan Cendrawasih 2 nomor 10F, Komplek Kodam, Tanah Kusir, Banjar, Tanah Kusir, Kodam. Yang ketiga, Teresia Desiana Borusiagian, istri dari Bapak Benyamin Octavianus H. Manurung, meninggal pada tanggal 19 Februari 2022, kaum ibu dengan usia 32 tahun, alamat Jalan Kompleks Geraha Hijau 2 nomor C2, Kampung Utan Ciputat, Banjar Rempoa Ciputat. Yang keempat, Situa Edward Manihar Tabunan, suami dari Ibu Estika Pondang Usdiana Boru Purba, meninggal tanggal 9 Maret 2022, kaum bapak, usia 65 tahun, alamat Kompleks Perumahan Taman Kedaung, Jalan Mawar 12, Blok D5 6, RT 5, RW 7, Banjar Pondok Cabe Legoso. Yang kelima, Parlin Junianto Supriyadi Sitorus, putra dari Bapak Petrus Sitorus, Ibu Aminah Boru Panjaitan, meninggal pada tanggal 11 Maret 2022, kaum pemuda, usia 40 tahun, alamat Jalan Cirendu Indah 3, RT 02, RW 01, nomor 88C Cirendu, Pasar Jumat, Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. Yang keenam, Sabar Halomoan Naibaho, suami dari Ibu Bunga Rosida Borus Simalango, meninggal pada tanggal 12 Maret 2022, kaum bapak dengan usia 70 tahun, alamat Jalan Delman Indah 7 nomor 3, RT 03 RW 011, Kebral Lama Utara, Banjar Bendi Peninggaran. Yang ketujuh, Sintua Rumiam Pinta Halomuan Boru Nadeak, istri dari Bapak Sintua Mangara Haholongan Sitompul almarhum, meninggal pada tanggal 20 Maret 2022, kaum ibu dengan usia 85 tahun, alamat Jalan Praja 3 nomor 37, RT 005 RW 001, Kebayoran Lama Selatan, Banjar Godung. Yang ke-8, Evelina Magdalena Boru Tambunan, istri dari Bapak Sintua Albens Gerhard Parulian Hutapea, meninggal pada tanggal 26 Maret 2022, kaum ibu dengan usia 60 tahun, alamat Jalan Sunan Giri nomor 38 RT 01 RW 03, Pondok Pucung Ciledug, Tangerang Selatan, Banjar Cidodol Parserahan. Yang ke-9, Romondang Evi Mariana Borus Silain, istri dari Bapak Dr. Andus Jonggur Dana Marpaung almarhum, meninggal 27 April 2022, kaum ibu dengan usia 67 tahun, alamat Jalan Taman Lebak Bulus 6 Y6, Pasar Jumat Lebak Bulus, Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Yang ke-10, John Peter Nenggolan, putra dari Bapak Sintua Mister Nenggolan Nahina almarhum, ibunya Sinta Boru Opusunggu almarhum, meninggal pada tanggal 17 Juli, kaum pemuda dengan usia 47 tahun, alamat Jalan Cendrawasih Raya nomor 52H, Kompleks Kodam, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Banjar Tanah Kusir Kodam. 11, Ranto Lumbantoruan, suami dari Ibu Tiamsyah Borus Simajuntak almarhum, meninggal pada tanggal 28 Juli 2022, kaum bapak dengan usia 86 tahun, alamat Kompleks Perhubungan Jalan Garuda nomor 20 RT 02 RW 010 Kebayoran Lama, Banjar Kampung Perigi. 12,
Rugun Saurlina Borunenggolan, istri dari Bapak Pandapotan Tampu Bolon, meninggal pada tanggal 21 Agustus 2022, kaum ibu dengan usia 60 tahun, Jalan Cempaka B20 nomor 11 RT 01 RW 07, Kompleks Pondok Aren Indah, Jurang Mangu, Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. 13. Sunggul Lauren Gultom, suami dari Ibu Yunita Laura Borus Regar, meninggal pada tanggal 22 Agustus 2022, seorang kaum bapak, usia 79 tahun, alamat Jalan Bendiraya Blok B2 nomor 40 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Banjar Bendi, Peninggaran. 14. Nelly Frida Boru Lumban Tobing, istri dari Bapak Nathan Osman Siagian almarhum, meninggal 21 September 2022, kaum ibu dengan usia 82 tahun. Alamat Jalan Deplu Raya Kompleks Askrindo nomor 1 RT 02 RW 03 Bintaro, Banjar Bintaro Perdagangan. 15. Nursani Boru Simajuntak, istri dari Bapak Mangasi Hasiholan Tambunan almarhum, meninggal pada tanggal 24 September 2022, kaum ibu dengan usia 75 tahun. Alamat Kompleks Kodam Jalan Cendrawasih nomor 37H RT 08 RW 08 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Banjar Tanah Kusir, Kodam. 16. Nani Krisnawati Teresia Boru Hutapea, meninggal pada tanggal 27 September 2022, kaum ibu dengan usia 63 tahun. Alamat Jalan Delman Utama nomor 43 RT 12 RW 09 Peninggaran, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Banjar Bendi, Peninggaran. 17. Situasi Harmanurung, suami dari Ibu Bimbinan Boru Sitorus, meninggal pada tanggal 29 Oktober 2022, kaum bapak dengan usia 79 tahun. Alamat Jalan Bintaro Permai 3 nomor 29 RT 02 RW 09 Bintaro, Banjar Bintaro, Kodam Depsos. 18. Yusak Labanta Sudena Silalahi SEMM, suami dari Ibu Mona Rido Boru Sijabat SEMBA, meninggal pada tanggal 10 November 2022, kaum bapak dengan usia 54 tahun. Alamat Jalan Abdul Ghani nomor 38 Kompleks Perkebunan Cempaka Putih, Ciputat, Banjar Rempoa, Ciputat. 19. Sahala Paruhum Pasaribu, suami dari Ibu Mary Boru Sitompul, meninggal pada tanggal 12 November 2022, kaum bapak dengan usia 63 tahun, Kompleks Kodam Jalan Cendrawasih Raya nomor 63H RT 08 RW 08 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Banjar Tanah Kusir, Kodam. Dengan jumlah amah kaum bapak 8 orang, jumlah ina atau kaum ina 9 orang, pemuda 2 orang, jumlah 19 orang. Firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman di sorga cemerlang. Kita bernyanyi. Kau
Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Sang Pemilik hidup, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada sore hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang tidak bisa terbayarkan dengan uang. Terima kasih buat cinta kasih dan anugerah-Mu yang kami terima satu persatu hingga saat ini. Sehingga dalam nafas kehidupan yang Kau beri, kami masih beroleh kesehatan, masih beroleh sukacita yang luar biasa. Dalam kesempatan ini kami masih dapat berkumpul, memuji, memuliakan dan berdoa kepada-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan suara yang lantang, dengan nyanyian pujian yang begitu bersorak-sorai, dan juga dengan panggilan nama-Mu, agar Engkau menyapa kami dengan berkat-Mu, dengan anugerah-Mu pada saat ini. Dalam sukacita kami, dalam syukur kami patut memuji dan memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya, setiap saat, setiap waktu, dan kapanpun, dan dimanapun. Khususnya ya Allah Tuhan kami, di hari-Mu yang suci ini, kami memperingati orang-orang yang kami kasihi yang sudah lebih dulu Engkau panggil bersama di sorga. Mereka sudah berjumpa dengan-Mu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kami mengenang mereka. Kami sudah mendengar nama-nama mereka. Membuat kami rindu, mengingat masa-masa hidup mereka, segala kenangan dan sejarah dalam kasih yang dihidupi selama ini bersama dengan orang-orang yang ditinggalkan di dunia ini. Namun kami percaya dan yakin atas iman kami yang hidup yang kuat kepada-Mu, kami tidak patut untuk menangis meratapi kepergian mereka, sehingga kami seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kami mendengar mereka disebutkan nama-nama selama setahun ini atas kepergian mereka bersama dengan Engkau. Bagian dari sukacita orang yang percaya bahwa nantinya akan diubah, akan bersama-sama dengan Engkau di kehidupan yang kekal. Dan kami juga percaya akan bertemu nantinya kelak bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang yakin bersama dengan Tuhan. Kerinduan itu akan bertemu kembali di hari berikutnya yang akan Engkau tentukan. Biarlah kiranya ya Tuhan, dalam keyakinan dan iman kami, keluarga yang ditinggalkan orang-orang yang kami sebutkan tadi, mereka dalam iman yang kuat, tidak goyah. Mereka dalam semangat, mereka dalam iman yang kuat, keyakinan dan percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu, melindungi mereka dan memberikan sukacita lebih, walaupun tidak lagi bersama dengan yang mereka kasihi. Oleh karena itu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami dari maut dosa, kiranya ketika kami mendengar, mengenang nama-nama orang yang kami kasihi, khususnya jemaat-Mu HKBP Kebayoran Lama, dan kami berkumpul di sini ya Tuhan, kiranya kami juga bagi yang Engkau masih berikan kesempatan dalam kehidupan saat ini, kiranya kami semakin mengerti, semakin paham untuk perlakuan, sikap, karakter dalam kehidupan yang setia
iman dan percaya kepadamu, hanya kepadamu Yesus Kristus, agar kami juga selamat, agar kami juga memperoleh kehidupan yang kekal nantinya. Jangan biarkan sang iblis, jangan biarkan godaan setan untuk merajai, memelihara hati dan pikiran kami satu persatu. Kiranya kami semakin baik melaksanakan hari-hari kami, semakin merenung bahwasanya kehidupan ini akan selesai, namun bersamamu akan kekal. Ya Tuhan, biarlah dalam ibadah kami akhir tahun gerejawi ini, sebelum kami memasuki Advent, penyambutan akan kelahiran anakmu, Yesus Sang Juru Selamat, kami semakin merenung dan semakin bisa melaksanakan kehidupan yang lebih baik dan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat untuk orang-orang sekitar, dan menjadi berkat khususnya di gerejamu. Oleh karena itu ya Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya, karena Engkau sungguh baik, dan ampunkan kami atas kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan setiap saat dalam kehidupan kami ini. Kristus Yesus Sang Pemilik hidup, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Arti Kehadiran. Setiap hati kami
Bapa, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan untuk kesehatan yang masih kita terima pada saat hari ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu akhir tahun gerejawi sebelum kita memasuki masa Advent dan Natal, yaitu disapa oleh firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-50 sampai 58. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Manusia tercipta diawali dengan lahir dengan kepolosan. Mungkin sebagian besar dengan bersuara ngoek-ngoek. Ya. Atau mungkin ada yang diam atau bahkan ada yang teriak. Setelah terlahir, bertumbuh kembang. Setelah bertumbuh kembang, lebih dewasa, lebih tua, dan tenaga pun berkurang. Setelah itu, maka kematian akan menghampiri. Akan punah rotasi kehidupan manusia. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita sedang dalam proses pertandingan rotasi tadi. Kita sedang dalam proses pertandingan antara win dan KO. Ibaratnya misalnya seperti pertandingan MMA. Ya kan? JK Saragi contohnya. Dia bisa melawan lawannya dengan langsung KO. Namun apakah dari KO tadi
kita mau KO dengan kefanaan sia-sia? Apakah kita mau KO dengan dalam keadaan yang fana, kesia-siaan, tanpa ada di balik dari kematian itu? Apa proses selanjutnya setelah kematian itu? Mungkin semua orang tidak akan pernah mau menjawab, aku tidak mau mati sia-sia. Aku tidak akan pernah mau mati dengan dalam keadaan sia-sia. Nah, ketika berbicara tentang manusia akan mati, mungkin benak di pikiran dan hati kita, pasti kita merasa takut dan khawatir. Dan akan selalu bertanya-tanya, Tuhan, kapan jadwal saya? Bagaimana? Kapan? Di mana? Pasti itu bertanya. Rasa khawatir itu akan muncul dalam pikiran dan hati kita. Karena berbicara tentang akhir hidup. Akhir zaman di mana nantinya kita setelah kematian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mau KO dengan kekhawatiran. Ketakutan atas pertanyaan tadi. Namun kita harus mengerti, harus menang, diubah oleh Yesus. Kita harus mau ikut diubah oleh Yesus. Jika mereka yang sudah meninggal lebih dulu dijanjikan oleh Tuhan untuk diubah asalkan dia percaya selama hidupnya, kita juga harus ada cita-cita ke sana. Harus ada harapan yang hidup mendapatkan janji dari Tuhan. Karena ketika kita bersifat dengan kekhawatiran, iblis sangat senang. Iblis sangat senang, iblis sangat begitu bahagia ketika kita berada dalam konteks atau konsep atau perilaku kekhawatiran tadi. Perolehlah kemenangan bersama dengan Tuhan karena imanmu. Bukan karena keinginanmu. Bukan karena si iblis. Tetapi perolehlah kemenangan bersama Tuhan karena imanmu. Dengan cara bagaimana, saudara-saudara? Apa pondasi yang lebih pertama dalam kehidupan kita untuk memperoleh itu? Kesadaran. Kesadaran yang seperti apa? Sadarlah bahwasannya kehidupan kita ini sangat begitu singkat. Sadarlah kehidupan kita ini sangat begitu singkat. Daging, tubuh kita yang cantik, yang ganteng, atau yang biasa saja. Harta yang melimpah atau biasa saja. Semua akan punah. Semua akan binasa. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Jangan seperti ini. Ada orang, dia memberikan kesaksian untuk membuat temannya lebih kuat. Semangat ya, semangat ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tapi tangannya dua-dua begini. Apa? Cincinnya setiap jari ada. Semangat ya, semangat ya. Dia memberikan semangat kepada kawannya. Namun di baliknya itu dia menunjukkan hartanya yang ada di setiap jarinya, cincin. Karakter orang, karakter manusia zaman sekarang. Yang kemudian, sadar kehidupan bahwa Tuhanlah pemiliknya, bukan Anda, bukan keluarga, bukan siapapun, tetapi Tuhan pemiliknya. Yang kemudian, sadar kehidupan akan berakhir dan yang terakhir, sadar kehidupan pasti kita menerima pembaharuan, diubah, asalkan percaya. Oleh siapa? Oleh Yesus, mengikuti hidup dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, diubah olehnya dalam hidup baru ke masa yang akan datang. Yang tidak akan bisa binasa lagi. Baik yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Tidak dapat binasa lagi. Dan kita siap-siap untuk memperoleh itu. Baik yang masih hidup akan mengalami hal yang sama bagi mereka yang percaya. Dan itulah rahasia Allah yang sudah dibuktikan melalui siapa?
melalui Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, memperoleh penyelamatan dari maut dosa. Itu sudah dibuktikan oleh Allah. Itulah kemenangan sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Ada amin? Itulah sukacita yang betul-betul saudara terima. Jika berkenan. Jangan biarkan tindakan dosa ada dalam dirimu supaya tidak disengat maut. Jangan biarkan dosa itu memelihara hati dan pikiranmu supaya tidak disengat si maut. Kesia-siaan, tidak ada hasil. Menanglah atas si maut keberdosaan itu, maka engkau akan memperoleh SIM S. Tahu saudara-saudara SIM S? Surat izin masuk surga. Memperoleh janji keselamatan daripada Allah. Tuhan sudah menunjukkan kemenangan bagi kita saudara-saudara atas dosa maut yang dulu sebelum penyelamatan Yesus. Dan sudah dibuktikan atas pengampunan. Atas pengampunan itu. Tetaplah berdiri teguh. Tetaplah berdiri teguh, jangan goyah. Demikian perikop tadi. Tetapi jangan kita mengandalkan pikiran dan hati kita. Dan cuek. Tahu Friedrich Nietzsche? Seorang filsuf yang mengatakan tidak ada Tuhan. Tuhan sudah mati. Dan dia menganggap bahwasanya pikiran dan hati dia lah talenta, karakter dia, kemampuan dia menjawab tentang di mana Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan sudah mati, berarti tidak ada Tuhan. Apakah demikian cara berpikir kita? Atau dalam kehidupan sekarang ini, jangan semakin cuek tentang firman Tuhan. Agar berkat itu juga tidak menjauh dari kita. Ibaratnya demikian, kalau ada seorang laki-laki sama perempuan itu berpacaran kan, tetapi mereka itu seperti ada masalah sehingga chat pun entah apapun itu obrolan di media sosial tidak dibalas. Atau bahkan kalau dibalas pun dengan cuek ibaratnya. Lagi apa? Lagi makan. Tadi udah mandi? Udah. Terus habisnya ngapain? Gak ngapa-ngapain. Oh, ya kan? Oh, cueknya minta ampun. Entah si laki-laki atau si perempuan. Tetapi apakah demikian cara kita untuk merespon kehidupan ini tentang kepada Tuhan? Merespon Tuhan dalam kehidupan kita ini. Jangan demikian Bapak Ibu sekalian. Karena kita masih berharap lebih banyak hari-hari, panjang umur, menikmati berkat Tuhan. Sebelum kita nanti dibinasakan dari fisik kita yang fana. Memperoleh kehidupan yang kekal. Jangan biarkan hidup kita dalam sikap mental cacat. Atau istilah sekarang, mental tempe katanya ya. Jangan biarkan. Tetapi fokuslah kepada Tuhan yang membentuk iman kita lebih kuat. Nanti saja deh bersyukurnya. Nanti saja deh yang ke gereja. Nanti saja deh berdoanya. Nanti saja. Santai aja dulu. Masih muda kok. Masih ini kok. Banyak pikiran demikian. Hei bos. Itu namanya apa? Kamu itu hidup statis. Yang artinya jalan di tempat. Iya kan? Kalau ada anggapan demikian nanti saja. Masih ini. Ini aja dulu. Nanti aja Tuhan. Pas nanti mau mati. Baru sadar mengaku perjamuan kudus. Itu namanya hidup statis. Jalan di tempat. Padahal setiap akhir tahun gerejawi pasti disebut memento mori. Apakah itu? Ingat akan hari kematianmu. Seperti di awal yang saya katakan, manusia pasti akan mati. Yang memiliki agama, yang tidak memiliki agama pasti akan punah. Oleh karena itu memento mori. Ingatlah akan hari kematianmu. Tetapi
ketika kita mengingat itu bukan bertanya-tanya, tetapi mempersiapkan. Dengan cara apa? Tidak takut, tetapi dengan kesetiaan, dengan perilaku karakter hidup yang baik. Hidup yang mendatangkan berkat, hidup yang mendatangkan sukacita dari perkataan, dari pandangan, cara berpikir, ide-ide, ataupun respon kepada orang-orang di sekitar kita. Dulu saya waktu melayani di Pangkalan Kerinci Riau, pernah saya melihat di ambulans dengan demikian kalimat di belakang mobilnya. Sekarang adalah giliran dia yang sedang di dalam mobil ini. Besok adalah giliranmu. Dan itu kalimat itu tertulis di belakang mobil pengangkut jenazah. Sekarang giliran dia yang sedang di dalam mobil. Ingat, besok adalah giliranmu. Kalimat yang simpel tetapi membuat kita merenung. Ternyata kemana kita nantinya? Apakah aku Tuhan ikut Engkau berkenan mengubah diriku? Tanya diri. Dengan perilaku yang demikian, dengan sikapku yang demikian, dengan caraku meresponmu dengan demikian, apakah aku ikut Engkau berkenan mengubah aku? Karena waktu surga tidak ada istilah ayo ya, mau ikut enggak? Gitu, enggak ada. Hanya diri sendiri, prinsip sendiri, iman sendiri, kepercayaan sendiri. Tercapailah hidup linear. Ketika demikian, tercapailah hidup yang linear. Kalau demikian tadi yang statis, kita linear. Bisa bersambung kehidupan di dunia, baru diubah Tuhan menjadi kehidupan yang kekal. Parsidohot di surga hasonangani di paradiso. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, minggu memperingati yang meninggal yang telah kita tadi dengarkan, yang kita kenang tadi, bukanlah saat kita sekarang untuk menangis, meratapi kepergian mereka bersedih, tetapi mengingatkan kita untuk bersukacita. Ternyata setelah aku nanti mati sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan, aku ternyata ikut dalam nomor yang ditentukan Tuhan bersama dengan Dia di kehidupan yang kekal. Itu keyakinan sebagai orang yang percaya. Kenapa tertidur di belakang sana? Tertunduk. Kata seorang guru, bukan dia maksud saya. Kata seorang guru. Seorang guru berkata, kenapa engkau tertidur di belakang? Kenapa tertunduk? Katanya. Disuruh menjawab soal, dia tidak mampu. Hanya dia sendiri, yang lainnya mampu. Karena dia tidak fokus. Karena dia tadi tidak mendengar gurunya mengajar. Demikian contoh Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita ini. Aku baik kok Amang. Baik kok Tuhan, aku selalu memberikan najar, memberikan ini. Kalau bukan tidak dari hati, itu namanya hitung-hitungan. Aku selalu memberikan yang terbaik kok kepada orang tua saya. Memberikan kemurahan kok kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah itu bagian daripada orang-orang yang akan diselamatkan? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan hanya ingin mendapat pembaruan hidup yang lebih mewah di kehidupanmu sekarang ini di dunia ini. Tetapi ingatlah dan inginkanlah kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Oleh karena itu, pertanggungjawabkan kehidupanmu sampai detik ini dan ke depannya. Maka selalulah kita melihat, saya melihat memaparkan dengan 3 dimensi waktu sebagai bentuk evaluasi. Yang pertama, dimensi waktu yang pertama adalah masa lalu atau masa lampau. Molidokot di bahasa Batak meruji-ruji. Artinya, ingatlah dulu semasa hidupmu. Dari sejak kemarin sampai sekarang. Apa yang sudah engkau perbuat kepada Tuhan. Dan apa yang sudah engkau perbuat kepada dirimu sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar ketika kita merenungkan hal itu.
masih kurang ternyata berkat yang dari saya kepada keluarga, kepada ayah dan ibu, saudara-saudara, dan yang lain sebagainya. Terhadap dirimu sendiri juga termasuk. Kemudian bisa melangkah di dimensi waktu yang kedua. Apakah itu? Masa sekarang. Apakah aku dengan statistik semakin naik, akan berturun, atau datar saja tadi seperti jalan di tempat. Ketika itu sudah ada kesadaran, banyaklah yang akan kita rencanakan memperoleh yang baik ke depannya. Kalau kita lihat masa sekarang ini Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak sekarang manusia apatis dengan firman Tuhan. Terlalu cuek dengan nasihat dari orang tuanya. Terlalu cuek dengan keadaan-keadaan yang membentuk moral yang baik. Termasuk itu dengan cara hidupnya yang individual. Termasuk dengan cara hidupnya yang begitu dengan kesombongan. Termasuk dengan cara hidupnya yang begitu dengan tindakan mau korupsi. Termasuk dengan cara hidupnya yang mau dalam kehidupan pergaulan bebas. Apakah itu kesadaran dirimu, kesadaran kita ini untuk mendapatkan ampun kepada Tuhan? Padahal memperoleh kekekalan tadi itu untuk dapat diubah jika Tuhan berkenan, kalau kita mau meminta pengampunan kepada Tuhan. Harus ada pengampunan untuk mencapai kekekalan. Ketotalitasan bertanggung jawab pada masa yang akan datang. Itu tadi, ketika melihat dimensi 3 waktu tadi. Ketotalitasan bertanggung jawab pada masa yang akan datang. Maka dikatakan tadi di perikop yang mau akhir, giatlah. Setelah jelaskan tadi, nanti seperti ini, nanti seperti ini, nanti seperti ini. Maka dengan demikian, giatlah. Giatlah apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang bagaimana? Pekerjaan yang mendatangkan berkat. Karena jeripayamu tidak akan sia-sia. Karena jeripayamu tidak akan bersia-sia. Pekerjaan itu tentang bersekutulah bersama dengan Tuhan dalam pekerjaanmu Amanginang. Bapak Ibu sekalian, apapun itu. Kecil atau besar, jabatan sekarang ini, bekerjalah bersama dengan bersekutu dengan Tuhan. Hari-harimu juga, sikapmu juga, sifatmu juga, hidup dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Maka kemenangan bersamanya akan engkau peroleh. Ada amin? Maka kemenangan akan engkau peroleh. Kamu akan memperoleh semua itu. Sebagaimana nasihat dari kita nyanyikan bersama. Buku nyanyian HKBP 802. Tolong dipandu. Kemenangan bersama yang akan kamu peroleh ketika kamu menyadari dengan lagu ini. 802 buku nyanyian HKBP ayat 1. Kita nyanyikan bersama. Demikian sapaan dari buku nyanyian itu. Ketika aku berharap aku hidup bersama dengan Tuhan dan memperoleh pembaharuan, diubah bersama dengan Dia nantinya, aku juga berharap kamu, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama berada di sana. Karena kita harus sama-sama menerima berkat Tuhan, menerima memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, hiduplah saleh, jangan hidup salah. Hiduplah saleh, jangan hidup salah. Jeripayamu sekali lagi tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus kiranya berkenan
mengubah hidupmu, hidup saya, dan hidup kita sama-sama memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, yang memperoleh kehidupan nantinya di kehidupan yang kekal, di pembaharuan yang Engkau akan berikan kepada setiap orang-orang yang percaya, yang mau berkenan datang kepadamu memohon ampun, yang setia dalam perlakuan yang baik, karakter yang baik, dan menjadi pekerja Tuhan. Kami yakin dan percaya ketidakgoyahan kami. Kami yakin dan percaya kekuatan semangat yang daripadamu menjadi modal untuk kami ya Tuhan, memperoleh kehidupan yang kekal nantinya. Karena fisik kami akan fana, tubuh kami ini akan binasa, tidak ada yang kekal, tetapi kehidupan yang kekal bersamamu. Itulah yang menjadi cita-cita dan harapan kami, orang-orang yang masih Engkau berikan kesempatan pada waktu ini, di sore hari ini, dalam pujian kami di akhir tahun gerejawi ini. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu ya Tuhan, untuk mengingatkan kehidupan kami ini, bahwasanya kami tidak akan binasa. Kami mengaminkan bahwasanya kami akan diubah. Kami mengaminkan bahwasanya kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kami mengaminkan. Tuhan, terima kasih untuk segalanya, kesempatan yang Engkau tunjukkan, jalan untuk kami. Tinggal sekarang, apakah kami mau ikut atau tidak? Tinggal sekarang kami mau menentukan hidup yang linear bersamamu atau statis. Oleh karena itu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang maha murah hati dalam kehidupan kami ini. Kami yakin percaya Tuhan pasti memberikannya kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam ibadah kami di minggu akhir tahun gerejawi ini, sekaligus memperingati orang yang sudah meninggal lebih dulu bersama dengan Engkau. Sekali lagi Tuhan, dalam permohonan kami, kiranya Tuhan berkenan mereka juga bersama-sama dengan Engkau, dan kami bisa bertemu kembali nantinya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tolong ya Tuhan, kiranya setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kami sebutkan tadi memperoleh sukacita yang lebih, panjang umur dalam kesehatan, dan sukacita dari setiap berkat-Mu, kecil ataupun besar. Tapi mereka tetap dalam kesetiaan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kesehatan dan juga niat yang baik serta kemauan keluarga Nanda Putra Emanalu, Inang Dr. Sartika Balulina Borutarigan, yang mereka mau untuk menjadi anggota jemaat baru di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan, berkati keluarga tersebut supaya menjadi keluarga yang setia, keluarga yang bahagia, keluarga yang terberkati, sebagai keluarga Kristen yang menyadari hidupnya harus memperoleh keselamatan. Demikian Tuhan, program yang akan dilaksanakan oleh kategori lansia pada hari Rabu nantinya tanggal 23 November 2022 di pagi hari pukul 9 akan melaksanakan seminar untuk bagian acuan untuk mereka menjalankan hari-harinya di usia yang sudah tua, supaya mereka tetap dalam semangat, tetap dalam sukacita, tetap dalam keceriaan bersama dengan teman-teman lainnya. Tolong ya Tuhan, jika Engkau berkenan memberikan kepada mereka panjang umur hingga pada saat ini, dalam kekuatan, dalam keceriaan yang kami lihat dalam kehidupan sehari-harinya, tolong juga kami berharap kiranya Tuhan juga berkenan memberikannya kepada kami yang memuji dan muliakan nama-Mu. Demikian ya Tuhan, untuk rapat perhalado yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan juga di tanggal 30 nantinya November, dalam rapat perhalado di sermon
membicarakan setiap anggaran dan juga program pelayanan di gerejamu ini. Kiranya dalam kesatuan hati, kedamaian, dan pikiran yang mendatangkan kebaikan, kami bisa menentukan segala sesuatunya demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tadi di siang hari sudah kami laksanakan penghiburan kepada keluarga almarhum Amang Sahala Paruhum Pasaribu untuk penguatan hati dan pikiran mereka atas kepergian orang tua tercinta. Kiranya adik-adik kami dan juga keluarga semakin kuat menghadapi hari-hari tanpa bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi, tanpa bersama orang yang berperan penting dalam kehidupan mereka, agar mereka juga kami melihat bahwasanya berkat Tuhan berlimpah untuk keluarga tersebut. Demikian ya Tuhan ya Allah kami, jemaat-Mu yang sakit, Mulo Ferdinand Sirait, Koster Sinaga, Nyonya Sintua Dr. Andus M. Pardede Kartini Borunai Borhu, Situa Dr. Andus John Walta Sitindaun, Dr. Andus Iwan BM Tapu Bolon MM, Sintua Joseph Tampu Bolon, Binsar Napitupulu, Pendeta DP Panjaitan MA, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Sahat Napitupulu, Situa Insinyur M. Hasiombing MM, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang SEAK, Saha Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borus Sirait. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan mereka. Tolong berkati setiap makanan, minuman, obat, dan dari setiap alat yang mereka pakai memperoleh kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan, menunjukkan mujizat kuasa-Mu, agar mereka tetap dalam keceriaan, kekuatan penuh, kesehatan penuh. Sehingga kami Tuhan di hari-hari berikutnya memperoleh kedamaian, memperoleh sukacita atas persekutuan kami di gereja-Mu dalam pujian bersama-Mu. Demikian ya Tuhan untuk yang berulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan dalam berkat yang Kau berikan, semakin Engkau berikan kesehatan, sehingga mereka memperoleh panjang umur dalam keluarga, panjang umur menjalankan hari-hari mereka secara pribadi. Oleh karena itu ya Tuhan kami Yesus Kristus, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami bermohon, dan hanya kepadamu kami yakin dan percaya Tuhan pasti mengabulkannya. Oleh karena itu terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian syukur Tuhan. Karena kasih-Mu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.